Halo, assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya? Teteh harap kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan puasanya. Oke, pada kesempatan kali ini Teteh akan membahas TBI soal yang PBT ketiga. Baik adik-adik, untuk soal nomor 1, pembahasan soalnya adalah tentang linking verb. Kenapa linking verb? Karena di kalimat ada kata looks. Looks adalah linking verb, maka harus diikuti dengan adjektif. Nah, di pilihannya, adjektif yang termasuk adjektif atau kata sifat adalah so happy. Sedangkan yang A itu termasuk adverb, yang C itu termasuk superlatif, sedangkan yang D itu be happy, bukan adjektif. Yang selanjutnya yang nomor 2, pembahasan soalnya adalah tentang compound adjektif. Dan clue-nya kalian bisa lihat dari kata e sama student-nya. Atau bisa kalian lihat juga di pilihan gandanya. Itu bisa menjadikan kalian acuan bahwa ini itu adalah soal tentang compound adjektif. Compound adjektif ditandai dengan hyphen. Nah, kalian bisa memilih dulu mana saja pilihan yang menggunakan hyphen. Pilihan yang menggunakan hyphen adalah yang A sama C. Ingat, berhubung ini compound adjektif, jadi kata yang di depan harus kata sifat. Di antara A sama C, yang di depannya kata sifat adalah yang A. Untuk soal nomor 3, pembahasannya adalah tentang double comparison atau perbandingan ganda. Clue-nya ada di the further. Untuk rumus double comparison itu ada the plus komparatif, plus subjek, plus verb, lalu the lagi, plus komparatif, plus subjek, plus verb. Maaf ya, Teteh tidak nulis untuk subjek sama verbnya. Nah, bisa kita lihat, bisa kita cari di pilihan ganda mana yang termasuk the plus komparatif. Nah, ya, dari pilihan ganda itu yang C, the earlier, yang termasuk komparatif. Untuk soal nomor 4, termasuk pembahasan such that, so, cause, and effect. Clue-nya ada di good time. Time pada kalimat termasuk atau terhitung singular atau tunggal. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, such a. Kalian bisa lihat dari rumus yang Teteh tulis di sini. Untuk pemakaian such a itu diikuti dengan singular noun. Untuk soal nomor 5, pembahasannya adalah tentang question tag. Apostrophe S, promise di sini, S-nya itu termasuk singkatan dari has. Dapat dilihat dari kata yang mengikuti, yaitu promise berbentuk verb 3. Maka apostrophe S adalah singkatan dari present perfect has plus verb 3. Karena kalimat di soalnya adalah kalimat positif, maka question tag-nya itu harus negatif. Nah, yang question tag-nya negatif dan depannya has itu adalah yang
B. Untuk soal nomor 6, yaitu tentang pembahasan adverb clause atau as soon as. Clue-nya dari will it sama as soon as. Bentuk as soon as mirip seperti conditional sentence tipe 1. Menjadi will plus verb 0 plus as soon as plus verb 1. Nah, di soal nomor 6 kalian tinggal mencari verbnya, yaitu verb 1. Untuk verb 1 yaitu yang A. Kenapa enggak yang B? Karena yang B itu adalah verb 0, bukan verb 1. Sedangkan yang C itu adalah verb 2 atau verb 3. Dan yang D adalah verb 3. Karena di depannya ada has. Untuk soal nomor 7, pembahasannya tentang infinitive. Dari kalimat kita bisa lihat ada kata refuse. Refuse adalah salah satu kata kerja infinitive. Maka refuse harus diikuti oleh to verb 0. Maka jawabannya adalah yang C, to get injection. Untuk soal nomor 8, pembahasannya adalah tentang conjunction. Clue-nya ada di a windy day. A windy day adalah noun phrase. Maka conjunction yang digunakan adalah memakai yang C, despite. Kenapa tidak memilih although? Karena although diikuti subjek tambah verb, bukan diikuti dengan noun phrase. Untuk nomor 9, pembahasannya adalah tentang elliptical structure. Clue-nya ada di will never sama di and. Dari will never kita bisa lihat bahwa kalimat dari soal ini adalah bermakna negatif. Maka elliptical structure-nya harus negatif juga. Nah, untuk nomor 9, ellipticalnya itu rumusnya yang S ditambah auxiliary-nya yang will ditambah not either, berarti yang D. Kenapa enggak yang C? Karena yang C itu seharusnya neither auxiliary langsung subjek, tidak memakai not. Untuk nomor 10, pembahasannya adalah mengenai adjective order. Clue-nya ada di kata e sama so. Nah, ingat kalau di adjective order itu harus sesuai dengan aturan dosascom. Nah, dilihat di pilihannya. Yang sesuai dengan dosascom adalah yang A. Itu beautiful adalah opinion, sedangkan long adalah size, dan red adalah
color. Untuk soal nomor 11, pembahasannya adalah tentang other. Clue-nya ada di for mangoes sama was for my sister. Another seharusnya di other, karena for mangoes dibagi untuk beberapa orang. Kata was for my sister menunjukkan orang terakhir yang mendapatkan mangga. Maka pronoun yang tepat adalah the other, karena the other merujuk pada orang terakhir. Untuk soal nomor 12, pembahasannya tentang phrasal verb. Clue-nya ada di the fire which had. Put off seharusnya put out, karena put out memadamkan, sedangkan put off menunda. Untuk soal nomor 13, Smith is a successful young businessman, lives in a small apartment in the middle of big city by himself. Soal nomor 13 adalah membahas tentang apositif. Apositif itu adalah gabungan beberapa kata benda yang menjelaskan subjek. Nah, subjek di sini adalah Smith, yang kalimat selanjutnya apositif yang menjelaskan Smith. Nah, berhubung di kalimat ini sudah ada lives di sini adalah kata kerja, maka untuk kalimat yang error pada nomor 13 itu adalah is, karena is itu merupakan auxiliary atau bisa juga disebut verb. Jadi is-nya harus dibuang, tidak menggunakan is setelah Smith. Untuk selanjutnya nomor 14, she said that she could clearly hear your sing before she came into the room and found you inside. Soal ini membahas tentang gerund. Nah, clue-nya ada di here. Here biasanya diikuti dengan kata benda. Nah, setelah here itu ada possessive adjektif. Untuk possessive adjektif itu harus diikuti dengan gerund atau verb ing, enggak hanya verb aja. Maka dari itu yang C salah, harusnya you're singing. Untuk soal nomor 15, pembahasannya adalah tentang noun phrase. Clue-nya ada di kata some. Some information seharusnya some information tanpa S. Karena information adalah uncountable noun, maka information tidak menggunakan penanda jamak S. Untuk nomor 16, pembahasannya adalah tentang finding information. Pada baris ke-7 diketahui bahwa Dickinson adalah penulis dengan plot romantis tradisional. Jadi, jawabannya adalah yang C.
Untuk soal nomor 17, it can be inferred from the passage that Emily Dickinson lived in society that was characterized by, bisa kita simpulkan bagian Emily Dickinson hidup dalam masyarakat yang dicirikan oleh A. Strong Puritan beliefs, B. Equality of men and women, kesetaraan laki-laki dan perempuan, C. The encouragement of non-conformity, atau A. Dorongan ketidakseriusan, dan yang D. The appreciation of putik creativity, apresiasi kreativitas. Jawaban yang benar adalah yang A. Karena pada kalimat terakhir paragraf ketiga dapat disimpulkan bahwa Emily dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan Puritan yang kuat. Terdapat di line 13 sampai 16. Untuk di nomor 18, what is the main idea of the first paragraph? Soal nomor 18 adalah mencari main idea atau ide pokok. Ide pokok paragraf pertama terdapat pada kalimat pertama. Jadi isi nomor 18 itu yang B. Emily Dickinson spent her entire life with her parents. Untuk soal nomor 19, which of the following is not mentioned as being one of Emily Dickinson's eccentricities? Mencari yang tidak disebutkan sebagai salah satu eksentrik dari Emily. Jawabannya adalah yang A. Refusing. Kenapa refusing? Karena yang tidak disebutkan dalam teks tersebut adalah mengenai keanehan Emily adalah menolak makan atau refusing to eat. Sedangkan untuk B, C, sama D ada disebutkan di line 5. Dan untuk yang terakhir, soal nomor 20, the other suggests all of the following as reasons for Emily Dickinson's unusual behavior, except the nomor 20 menurut penulis berikut adalah alasan perilaku Emily yang tidak biasa kecuali menurut penulis yang bukan merupakan alasan Emily memiliki perilaku yang tidak biasa adalah untuk mencari kebebasan. Dan jadi jawabannya itu adalah yang C.